Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Zuzul Lukman Hakim dengan NIM 210509 dari kelas PTI 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Yang dalam video visual dulunya saya telah membahas tentang subnetting. Pada routing statik ini pengembangan dari subnetting itu sendiri. Oke, mari kita lanjutkan untuk pembahasannya terlebih dahulu sebelum praktek menggunakan Cisco Packet Tracker. Pertama, untuk pengertian routing statik sendiri, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Satu, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik. Cara kerja routing statik ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama ada destination, adalah alat tujuan dan network max, dan biasanya diisi dengan gateway 00000 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Register alamat tujuan paket dengan menggunakan router melalui alamat IP. Distance 0,255 adalah jarak administrator jaringan dan router. Ya, kita akan langsung melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker. Ya, di sini kita akan langsung praktek menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama, kita buat jaringan yang seperti itu. Kita buat 3 buah router, router 3, router 2, dan router 1. Kita ubah dulu namanya. Ini router 1, router 2,
tiga. Oke, selanjutnya kita akan masukkan vServer-nya. Kita pilih server, kita kasih server satu, server 2, nanti ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Untuk menghubungkan antar router ini, kita tidak bisa menggunakan pekabelan yang ada pada PC seperti ini di sebelumnya, tapi kita menggunakan kabel serial. Kita akan menggunakan serial GTX untuk menggunakan data router. Tapi sebelum itu, kita set dulu soket yang ada di dalam router ini. Dapat dilihat ini tidak ada soket serial, maka kita menggunakan ini dalam sini. Ini kita akan nonaktifkan dulu routernya. Zoom in, kita tambahkan seperti ini. Kita lakukan cara yang sama untuk ketiga router. Kemudian kita aktifkan lagi. Kita matikan dulu berarti tadi. Setelah itu kita nyalakan. Caranya sama. Oke, setelah sudah kita setting menambahkan jaringan, kita akan buat jaringannya dulu sebelum kita setting alamat IP. Kita gunakan kabel ini untuk menghubungkan router. Kita gunakan kabel ini untuk menghubungkan antar router. Ini kita akan sambungkan ke serial 010. Kita gunakan cara yang sama.
Hubungan lagi untuk port 0. Nah, seperti ini kita kasih tiga jaringan seperti ini. Sebelumnya kita akan menghubungkan server dalam router dengan menggunakan kabel cross ke server satu, terhadap 0 ke kabel internet 0 yang sama. Nah, seperti itu. Kutipu dengan server 2, server 0, ke 3 bit internet 1. Untuk WPC ini kita menggunakan kabel cross P1, PC1 ke router 1, 00, PC2, tabungkan ke sini, ya selesai. Kita akan melakukan setting pada router ini di komputer untuk setiap servernya. Pertama kita setting dulu untuk di router 3. Pertama kita setting dulu untuk setting router 3. Kita ke config, kita ke gigabit 000. Kita on kan dulu karena kitanya adalah off. Kita setting IP-nya pakai 33.33.3. Nah, dia itu 3 biar sama. Kita pakai 255, 255, 0. Kemudian gigabit internet 01. Itu pada server 2 kita on dulu. Kita setkan dulu 43.43.43.3. Kita pakai 3 biar sama. Kita cross check full. Selanjutnya kita set di serial 010. Kita on dulu. Kita set IP address sesuai dengan gambar di web, yaitu 13.13.13.3. Kita pakai address yang sama atau ada yang full 255, 255, 255. Kita set untuk serial 011. Kita gunakan dulu yang sesuai yang ada di web ini. Kita gunakan 233, 23.23.23.3, 255.255.255.0. Kita close dulu. Kita ke router 2, kita set dulu. Gigabit internet 0,1, kita on dulu.
Alamat IP-nya 192.168.1.254. Kita pakai 255, 255. Tidak pakai 0. Kita pakai 128, 8. Serial 010. Tekankan dulu. Kita set 23.23.2 biar sama sesuai addressnya. Kita pakai 2524, kita pakai address full 2555. Kita pakai full. Kemudian untuk serial satu, dia menghadap ke kiri untuk menghadap ke server satu. Tekankan dulu. Berarti kita bisa pakai 12.12.12.2. Submaximumnya kita pakai SS24. Kita pakai 255, 2555.0. Ya sudah selesai, kita close dulu. Selanjutnya, data satu kita set juga begitu. Gapet N151 kita on-kan dulu. Kemudian address-nya kita isi 192.168.1 kita pakai titik 162, berarti dan titik 622. Pakai 255, 255, 255 titik 0. Kita submixnya kita pakai titik 0. Kita pakai 92 karena dia berada pada slash 26. Kemudian kita akan untuk gigabit internet 01-nya juga, yaitu 192.168.165. 165. Jadi kita isi dulu submax-nya. Sebenarnya salah tadi bukan 165, tadi 126. Sama seperti yang sebelumnya, kita on-kan terlebih dahulu. Kita setel untuk serial 101. Kita on-kan dulu. Ya biasanya yang ada ke atas berarti pakai 13.13.13.1. Sebenarnya pakai flashnya full 255, 255, 255.0. Kemudian serial satu kita akan juga. EPS-nya pakai karena beda menghadap kanan pakai 12.12.12.1. Sebenarnya satu sama, berarti full 255.
Karena ini sudah selesai untuk setel IP address pada router, kita akan setel pada komputer dan pada server. Kita tes dulu sudah selesai. Kita ke komputer, PC1, kita akan setel di desktop, IP configuration, kita setel untuk IP address-nya, 2.168.1.1. 8.1.1 dengan submax-nya, subnet max-nya 255.255.192. Untuk dibuat gateway-nya menghadap ke kiri, kita pakai titik 62, berarti setel 192.168.1.62. Ya, seperti ini, kita close dulu. Dan PC2 kita sama ke desktop, configuration, IP address-nya 192.168. Subnet mask-nya pakai 192. Kita close untuk PC3 sama. Kita set di desktop. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168. Kita pakai 128 dengan gateway-nya menghadap ke terdua, ke persatu, 192.168 titik 1.254. Kemudian kita close. Sebelumnya untuk yang PC kedua ini, label PC keduanya 192.168.1. Kita lihat lagi tadi untuk PC 2 dia pakai 126. 192.168.1.126. Kalau sudah kita close, kita cek lagi biar lebih aman. 26. Betul, kita set ke satu servernya. Untuk alamat IP-nya di desktop, IP configuration. Kita set IP-nya biar di situ sebelah kiri, berarti 33.33.1. Dengan submeshnya kita pakai kelasnya full 55.255.255.0.
Buat gitunya kita pakai menghadap ke bawah sebelah kiri. Jadi dia pakai 33 titik 33 titik 3. Kemudian kita close. Dan berdua juga sama. Kita pakai desktop, configuration. Kita pakai 43.43.1. Sebenarnya kita pakai softmax-nya full 25555.255.0. Di bagiannya menghadap ke tertiga sebelah kanan. Kita pakai 43.43.43.3. Setelah itu kita close. Kemudian kita melakukan penyetelan pada alamat IP, subnetmask dan device-nya. Kita mengisi pada booting kepada setiap router yang ada. Sebelum itu kita lihat di webnya. Ada tabel routing yang harusnya diisi kepada router 1, router 2, router 3. Pada di router 3 dulu, kita static, kita isikan networknya satu persatu. 192, 192, 168.1.0 dengan submesh dengan pakai kita cek lagi, kita pakai 255.255.255.128. Untuk next jobnya kita pakai 12 titik 12.12.1 dan kita klik add. Ini kita akan isi lagi untuk yang tabel kedua di router 3. Oke, ya sudah betul. Kita klik add lagi. Jadi kita close. Kita routing di nomor 2. Routing static. Kita cek networknya. Router nomor 192. 168. 1.0. 255. 255. 255. Titik 128 dengan shop kita gunakan pakai, kita lihat lagi 12 12 12 1 12 kita klik add. Untuk yang kedua juga sama, kita isikan ketika 330. Oke, seperti itu tadi kita isi 3.33.0. Titik 0. Kita pakai close full, kita pakai 0. Next step kita pakai 23.23.23.2.
Kita cek lagi. Kita pakai 3, salah. Kita add. Ini kita akan ganti dengan network yang beda. Titik 43, titik 43, titik 43, titik 0. Kemudian sebenarnya juga sama. Kita klik add, kita klik close, dan kita isi tab routing pada nomor 1. Kita ke routing static. Networknya kita gunakan 128. Kalau kita pakai 192, 168, 1, titik 128 dengan jam max-nya kita pakai 255, 55, 255, 255, 255, 255 titik 128, dan next step-nya 12 titik 12 titik 12 titik 0. Titik 12 titik 2. Titik 2, kita klik add. Yang kedua, ketika 33 plus, kita ganti dengan 33, 33, titik 33, titik 0. Titiknya kita ganti dengan titik 0. Dan next step-nya kita pakai 13, 13, 13, 13, titik 3. Kita klik add, 43, 43, 43 titik 0. Dengan sukunya sama, dan ini sama juga. Kita klik add. Ini kita close. Kita kembali ke sisi paket tracker. Ya oke, selanjutnya kita akan menggunakan percobaan menggunakan paket batch itu dari setiap komputer menuju setiap servernya. Hanya kita menggunakan mode simulation dulu. Kita buka shellnya di web. Kita pakai langsung menggunakan webnya, kita arahkan ke samping. Ya sudah dilihat. Kita beralih ke mode simulation dulu. Kita lihat di sebelahnya kita juga akan menggunakan itu. Nah juga biar bisa jelas. Kemudian seperti ini, lebihnya seperti ini, kita gunakan layar belah. Oke, kita akan menggunakan server PPDO ke server 2. Oke, seperti ini. Kita akan mengirimkan sampel PDU dari server 1 ke server 2.
Simbol BDU saya di server 1 ke server 2, PC1 ke PC2, dia menuju ke router 1, kemudian dia ke PC2, kita amati. Dia menuju ke router 1, kemudian di situ karena ada device di situ, kemudian dia kirim ke satu ke PC2, kemudian diterima karena sesuai dengan destinasi dan juga sama, lagi dia akan dikembalikan lagi untuk konfirmasi ke PC nomor 1. Dan untuk paket pertama ini sukses. Kita hapus. Dari itu kita hapus dulu simulasinya. Selanjutnya kita percobaan kedua yaitu simpel BDU dari PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Ini adalah komunikasi lintas jaringan yang dihubungkan dengan kabel jaringan. Kita next, dia masuk ke router karena ada gateway-nya. Kemudian dia diarahkan ke router nomor 2 karena ini ada routing di antara router 1 dengan nomor 2 sehingga dia bisa menghubungkan ke router nomor 2. Selanjutnya kita akan next dan coba lagi. Dia sudah sampai di PC nomor 2, sudah terima. Dan kita ulang kembali ke router 2, konfirmasi ke router 2, lagi ke router 2. Router 2 kembali ke router 1, kembali lagi bisa jadi karena router 2 juga memiliki tabel yang sama tadi dengan level 1. Dan nomor level 1 dikembalikan lagi ke PC 3 dan kemudian konfirmasi komunikasi sukses. Ini ada tulisannya konfirmasi successful. Ya, kita melakukan percobaan lagi. Mengirimkan PDU ke server 1 ke PC 1. Kita delete dulu dari PC 1, PC1 ke server 1, PC1 menuju komputer 1. Ini kemungkinan tidak akan terjadi apa-apa, tidak ada error. Diingat-ingat ke router 1 kan dia gateway, dia bisa berkomunikasi dengan ke router 3 karena dia punya kabar routing ke alamat 3. Dan alamat 3 kita dikirim ke server 1. Tidak ada masalah di sini. Dan dia kembalikan ke milim, jadi tidak ada masalah. Karena dia hilang karena gateway yang dituju pada komputer ini tidak ada di sisi dia. Karena kabel routing dari router 3 ini ke router 1 tidak ada. Sehingga dia tidak bisa menuju ke sini. Dia akan ke sini, tapi tujuannya tidak sesuai dengan menuju ke komputer pengirim asalnya. Jadi di sini kita next lagi, jadi kirim lagi menuju ke basisnya gagal. Kita next lagi kita kali dia akan menyebar lagi dah. Dia tidak tahu kemudian alamat ternyata kemirin daya jadi gagal. Jadi untuk melakukan routing ini tadi seperti yang pada awalnya saya sebutkan bahwa syarat dari routing dari komputer harus memiliki tabel routing yang sama sehingga dapat berkomunikasi balik. Kita hapus dulu. Kita lakukan simulasi keempat dari P1 ke server nomor 2.
Ini sama jadinya. Dia berhasil mengirim dan remote tapi tidak bisa konfigurasi ulang. Dia hingga di router satu. Kemudian GTW-nya dia mengirim ke router 3 melalui yang satu karena dia tidak memiliki routernya. Kemudian routingnya, kemudian bisa sampai ke server satu, server 2. Tapi server 2 mengirim balik ke router 3 akan ada masalah karena uploading yang terbentuk menuju kabel satu terbentuk. Dia akan error. Itu tidak balikannya saat ini. Lanjut lagi dan terjadilah violet. Oh, ini bisa. Berarti tadi kebalik. Kita aja dulu dari PC3, PC3 ke PC3 ke PC1. Dari PC3 menuju PC1. Ini dari sini tidak ada masalah karena kedua routernya routingnya sama. Untuk komunikasi balik, kita next. Dia bisa hinggap dan menerima di router 2 karena ada alamat routingnya. Dia bisa mengirim ke router satu dalam routernya satu ke dalam nomor satu dan dia dikirimkan kembali ke komputer tujuan karena alamatnya juga sesuai. Kemudian dia juga dikirimkan balik. Nah, di sini tidak ada masalah. Dia bisa kembali ke server 2, router 2. Dia kembali lagi ke komputer nomor 3. Ya, komunikasi sukses. Berhasil. Jadi seperti tadi ya, karena komunikasi dengan ini diperlukan data berarti yang sama pada divisi yang sama, kemudian terjadi komunikasi balik antara kedua server. Kita lihat, kita lakukan percobaan yang ke-6, menaikkan server PDU ke server 3. Server PDU ke 3 ke 2. Ya, kita next. Dia sukses di sana. Dia sukses ke router pertama, ke kedua ke server satu, kemudian menuju ke server satu, PC1 PC1 menerima, yaitu menerima konfirmasi ke router, kita konfirmasi ke nomor satu, kemudian konfirmasi ke nomor dua, ke router nomor dua, konfirmasi kembali ke PC nomor dua, dan komunikasi dinyatakan sukses. Selanjutnya untuk simulasi ke selanjutnya yaitu mengirimkan paket SIM PDU dari PC3 ke server 2. Di sini ke PC3 ke server nomor 2. Ini akan sukses untuk balapannya karena dari router 2 yang memiliki tabel routing ke nomor 1, kemudian nomor 3. Ke nomor 3 juga memiliki tabel routing kembali menuju ke server nomor 2. Dia akan ke server nomor 2, dia diterima, kita kembali lagi, balik ke router 3. Ke router 3 juga kembali lagi konfirmasi ke router 2. Dan kembali lagi ke nomor PC nomor 3. Dan komunikasi sukses. Ditulis seperti yang dilakukan. Kita lihat komunikasi berhasil. Kita akan kembali ke simulasi simpul PDU dari server satu ke server 2 dalam dalam VTS X, tetapi dalam satu router. Nomor 1 ke server nomor 2. Kita akan next. Dia akan turun ke router nomor 3. Dia diterima pada gateway-nya. Kemudian dia mengirim ke server nomor 2. Server nomor 2 menerima dan nomor 2 informasi ke router. Router konfirmasi kembali ke server nomor kosong. Kemudian simulasi dinyatakan sukses. Ini tidak ada masalah karena tidak routingnya itu sama router sehingga dia tidak perlu memerlukan routing. Kita lihat, kita lakukan percobaan yang pengiriman simpul video dari satu ke server 2. Dari sini kita sudah bisa kira-kira bahwa ini nanti tidak akan terjadi komunikasi. Kan dari router ini ke menuju ini tidak punya tabel routing sehingga dia tidak bisa menghubungi server nomor satu ini. Kita coba kita next. Ini ke nomor 3, tapi dengan opsi silang. Karena pada titik tidak punya kabel routing,
untuk menghubungi router nomor satu, sehingga dia dikirimkan balik ke server itu bahwa paket gagal. Nah, seperti itu. Kalau tidak punya dua sisi router, maka dia bisa di seperti ini. Untuk simulasi yang terakhir, untuk server video menuju ke server 3, server satu ke PC 3. Ini tidak akan masalah karena kedua router memiliki tabel yang sama. Kemudian dia bisa kembali ke PC 3. Dan komputer 3 juga menggabungkan semua kembali menuju ke router 2. Kemudian kembali ke router nomor 3, konfigurasi kembali ke server nomor satu. Oke, di sini tidak ada masalah. Untuk sebelumnya, konfigurasi sebelum ini tidak ada masalah. Maka kita ulangi lagi. Tadi ada kesalahan tadi. Dari PC 1, ini tadi ada masalah. Saya coba ulangi lagi. Dari PC 1 menuju ke PC 2, saya klik. Dari PC 1 ke PC 2 sama aja tadi. Karena dari server router ketiga tidak punya kabel routing untuk menghubungi router nomor satu. Sehingga dia itu jadi komunikasi kembali, bahwa komunikasi berhasil. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa dalam metode routing diperlukannya dua tabel routing yang di kedua sisi dari router untuk bisa berkomunikasi dalam timbal balik. Jadi semisal kalau ini router 3 dan router 2 ini berkomunikasi timbal balik, maka router 3 harus punya tabel routing ke kabel nomor 2. Dan router 2 juga mempunyai tabel routing ke nomor 3. Oke, untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.